Sore itu, langit di atas Bandung menggantung kelabu, syarat dengan awan hujan yang seolah menahan napas. Jalanan di sekitar Pasar Kosambi sesak oleh lautan manusia dan kendaraan, menciptakan simfoni bising dari klakson angkot yang bersahutan dengan teriakan para pedagang yang mulai membereskan lapak mereka. Di tengah hiruk-pikuk yang memusingkan itu, seorang ibu bernama Lilis, berusia sekitar 40 tahun, berjalan gegas. Tangannya menggenggam erat tangan putrinya, Nia, seorang siswi SMA kelas 2 yang berjalan di sisinya. Mereka baru saja melangkah keluar dari sebuah toko kain sederhana, membawa bungkusan berisi bahan untuk seragam sekolah baru Nia. Lilis adalah seorang janda. Suaminya, seorang kuli bangunan, telah berpulang 2 tahun lalu akibat kecelakaan kerja yang tragis. Sejak kepergian belahan jiwanya, Lilis menjadi tulang punggung keluarga. Ia membuka warung kecil di depan rumahnya di salah satu gang sempit di kawasan Cibaduyut, menjual bala-bala, gehu, dan minuman hangat untuk para pengemudi ojek dan pekerja pabrik sepatu di sekitar. Hidup mereka jauh dari kemewahan, dijalani dengan kesederhanaan, namun selalu dipenuhi kehangatan cinta antara ibu dan anak. Nia adalah permata hatinya, seorang gadis yang tidak hanya cerdas di sekolah tetapi juga berbakti dan santun. Ia tak pernah ragu membantu ibunya menggoreng dan melayani pembeli sebelum berangkat menuntut ilmu. Namun, pada sore yang kelabu itu, takdir mereka berbelok tajam dalam sekejap. Ketika mereka hendak menyeberang jalan untuk mencapai halte angkot, sebuah motor patroli polisi berhenti mendadak, nyaris menyerempet mereka. 2 orang polisi turun dengan wajah masam, seolah seluruh beban kota ada di pundak mereka. Salah satunya bertubuh tegap dan besar, kulitnya gelap terbakar matahari, dengan seragam yang tampak sedikit kusut dan kacamata hitam yang bertengger angkuh di hidungnya. Namanya Bribka Dadang. Di wilayah itu, ia dikenal sebagai oknum yang sering memanfaatkan seragamnya, menggelar razia tak resmi di jalanan demi mendapatkan uang tambahan dengan cepat. "Hei, ibu. Mau kemana?" bentak Dadang, nadanya tinggi dan kasar, memecah kebisingan pasar. Lilis tersentak kaget, jantungnya berdebar. Ia menunduk sedikit, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Maaf, Pak. Kami hanya mau menyeberang ke halte." "Nyeberang? Kau tidak lihat ini jalur ramai? Sudah sering diperingatkan jangan menyeberang sembarangan di sini," hardiknya lagi, seolah Lilis telah melakukan kejahatan besar. Lilis menunduk lebih dalam, mencoba menjaga ketenangannya. "Maaf, Pak. Saya tidak tahu. Di sini sepertinya tidak ada tanda larangan menyeberang." "Ah, banyak alasan. Kau pikir aku bodoh?" Dadang menatapnya dengan sinis, matanya yang tersembunyi di balik kacamata hitam seakan menelanjangi ketakutan Lilis. "Mana KTP MU?" Nia mulai merasa resah. Ia tahu ibunya adalah orang yang lurus dan jarang berurusan dengan aparat, apalagi dengan tipe yang berbicara seenaknya seperti ini. "Pak, kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ibu saya hanya menyeberang jalan," ucap Nia dengan suara pelan namun tegas. Dadang mengalihkan pandangannya ke Nia, menilainya dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Kamu ikut-ikutan mengajari saya, hah? Anak kecil jangan sok pintar." Ia menepis tangan Nia dengan kasar, membuat gadis itu terhuyung dan nyaris jatuh. Perhatian orang-orang di sekitar mulai terpusat pada mereka. Seorang pedagang bakso yang mangkal di dekat sana bergumam kepada pelanggannya, "Waduh, si Dadang lagi-lagi cari gara-gara." Namun, tak ada yang berani mendekat atau ikut campur. Semua orang di pasar itu tahu reputasi Bribka Dadang. Siapapun yang berani melawannya, hidupnya pasti akan dibuat susah.
Lilis panik melihat anaknya diperlakukan kasar. Ia segera maju, berusaha melindungi Nia. "Pak, tolong jangan kasar begitu. Kami tidak bersalah. Kalau Bapak mau KTP saya, akan saya berikan, tapi tolong jangan main tangan." Namun, ucapan Lilis yang memelas itu justru seperti menyiram bensin ke api amarah Dadang. Ia menarik tas selempang kecil milik Lilis dengan begitu kasar hingga talinya putus. Isi tas itu berhamburan di aspal yang kotor, beberapa lembar uang belanja yang lecek, gulungan kain seragam, dan sebuah ponsel tua yang layarnya sudah retak. "Lihat ini." Sudah menyeberang seenaknya, malah berani melawan petugas. "Ini bisa saya tahan kalian berdua," katanya sambil menunjuk-nunjuk wajah Lilis dengan telunjuknya. "Pak, jangan begitu. Tolong." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Lilis, siap tumpah kapan saja. Nia tak tahan lagi. Hatinya sakit melihat ibunya dipermalukan dan ketakutan. Ia menatap ibunya, lalu menoleh ke arah Dadang dengan tatapan marah yang menyala. "Pak, ini tidak adil. Ibu saya tidak melakukan kesalahan apapun. Bapak yang sudah berlebihan." Suara Nia terdengar cukup keras, membuat semakin banyak orang berhenti dan menonton. Beberapa dari mereka, terutama anak-anak muda, mulai mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu secara diam-diam. Dadang sadar dirinya kini menjadi pusat perhatian, tapi egonya yang terluka membuatnya semakin kalap. Bukannya meredakan situasi, ia justru menarik lengan Nia dengan kasar. "Kurang ajar kamu. Anak kecil sudah berani melawan polisi." "Pak, lepaskan anak saya," teriak Lilis histeris sambil berusaha menarik tangan putrinya dari cengkeraman Dadang. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam kekacauan itu, Dadang mendorong Lilis dengan kekuatan penuh hingga perempuan malang itu terjatuh ke aspal. Tangannya tergores dan berdarah, kain seragam yang baru dibelinya kini kotor terkena debu jalanan. "Ibu!" Nia menjerit histeris, tangisnya pecah seketika. Beberapa warga yang menonton tak tahan lagi dan mulai bersuara. Jangan kasar begitu, Pak Polisi," seru seorang pria. Tapi Dadang membalas dengan bentakan yang lebih keras, "Diam kalian semua. Mau ikut saya tahan juga." Suasana menjadi sangat tegang. Nia segera membantu ibunya berdiri, memeluknya erat sambil menangis terseduh-seduh. Tubuh Lilis gemetar hebat, antara sakit, malu, dan ketakutan. Namun, tiba-tiba dari arah kerumunan, seorang pria paruh baya melangkah maju dengan tenang. Ia mengenakan jaket kulit hitam yang sudah sedikit pudar dan membawa helm di tangannya. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. "Cukup, Pak," katanya dengan nada datar namun tegas. Dadang menoleh dengan kasar. "Kamu siapa? Mau ikut campur urusan polisi?" Pria itu menatapnya lurus, tanpa gentar sedikit pun. "Nama saya Asep. Dan saya rasa, apa yang Bapak lakukan sudah keterlaluan." Beberapa warga yang mengenali pria itu langsung berbisik-bisik. "Loh, itu kan Pak Asep, mantan perwira Kopassus yang tinggal di ujung gang." Dadang mendengus meremehkan. "Ah, mantan tentara. Mantan saja, kan? Sekarang ini wilayah polisi, bukan tentara." Pak Asep tetap tenang. "Wilayah siapapun, kalau Anda menganiaya seorang perempuan di depan umum seperti ini, Anda sudah salah." Ia kemudian mengangkat ponselnya. "Dan saya sudah merekam semuanya dari tadi." Layar ponsel itu menampilkan rekaman video yang jelas, sejak Dadang membentak hingga mendorong Lilis jatuh. Wajah Dadang langsung menegang.
rahangnya mengeras. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, beberapa warga lain ikut mengangkat ponsel mereka. "Kami juga merekam, Pak." "Bapak sudah keterlaluan," seru seorang pemuda. Untuk sesaat, Bribka Dadang kehilangan kendali atas situasi. Ia menatap sekeliling dengan mata liar, lalu kembali menatap Asep dengan amarah yang tertahan. "Kamu pikir bisa mengancam saya pakai video? Hah?" Asep menjawab dengan tenang, bukan mengancam. Hanya menunjukkan siapa yang sebenarnya salah di sini. Lilis memegang tangan Nia erat-erat, wajahnya masih pucat pasi. "Pak, kami hanya mau pulang," bisiknya, suaranya pelan dan penuh luka. Nia menatap Asep dengan penuh harap, seolah melihat sosok pelindung yang dikirim Tuhan di tengah ketidakadilan yang mereka alami. Namun, sebelum situasi mereda, ego Dadang yang terluka mendorongnya melakukan tindakan bodoh. Ia mencoba merebut ponsel Asep. Tapi Asep, dengan refleks seorang prajurit terlatih, bergerak lebih cepat. Ia mundur setengah langkah sambil menangkis tangan Dadang dengan sebuah gerakan siku yang cepat dan presisi. Terdengar suara bruk, pelan. Dadang kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Warga yang melihatnya langsung bersorak pelan. "Wah, kena batunya dia," seru seseorang dari belakang kerumunan. Asep tetap berdiri tenang. "Saya tidak mau membuat keributan. Tapi kalau Anda terus bersikap kasar, rekaman ini akan saya laporkan langsung ke Propam." Dadang menatapnya tajam, namun kali ini ada keraguan di matanya. Ia tidak menyangka akan berhadapan dengan orang seperti Asep hari itu. Seseorang yang bukan hanya berani melawan, tapi juga tampak mengerti hukum dan memiliki bukti yang kuat. Namun, gengsinya terlalu besar untuk mengaku kalah. "Baiklah," katanya dengan nada dingin dan penuh ancaman. "Kita lihat nanti siapa yang benar." Ia melangkah cepat ke arah motor patrolinya, menyalakan mesin dengan kasar, lalu pergi dengan wajah yang dipenuhi amarah dan dendam. Tapi sebelum benar-benar menghilang di tikungan, ia sempat berteriak, "Kalian semua pikir sudah aman, ya? Kita lihat nanti." Warga mulai berkerumun di sekitar Lilis, mencoba menenangkan dan menghiburnya. Beberapa orang membantu mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan di jalan. "Bu, sabar ya. Saya sudah rekam semua tadi. Nanti bisa jadi bukti," kata pedagang bakso yang sejak awal memperhatikan. Lilis hanya bisa mengangguk lemah. Matanya masih sembab karena tangis yang ditahan. Nia memeluk ibunya, mencoba memberikan kekuatan. Asep mendekat dan menepuk bahu Nia dengan lembut. "Kalian tenang dulu. Nanti saya bantu urus ini di kantor polisi. Jangan takut." Di balik ketegangan yang baru saja mereda, langit yang sejak tadi kelabu akhirnya benar-benar menurunkan hujan. Rintiknya turun perlahan, namun terasa dingin menusuk kulit. Di tengah gemuruh awan dan hiruk-pikuk pasar yang mulai kembali normal, hati Lilis masih bergemuruh hebat, antara takut, lega, dan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kejadian sore itu akan menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang melelahkan. Sebuah kisah yang akan mengguncang seisi kota dan membuka kedok seorang aparat yang selama ini merasa tak tersentuh oleh hukum. Malam itu, hujan turun semakin deras. Angin kencang berembus, membawa aroma tanah basah yang khas dan menyelimuti ganggang sempit di kawasan Cibaduyut. Di dalam rumah sederhana berdinding papan itu, Lilis duduk termenung di sebuah kursi bambu. Matanya bengkak dan merah, tatapannya kosong menerawang keluar jendela yang basah oleh air hujan. Sementara itu, Nia dengan cekatan menyiapkan segelas air hangat untuk ibunya. "Bu,
Makan dulu, ya? Tadi Nia sudah goreng tempe, bujuk Nia sambil meletakkan gelas di meja. Lilis menggeleng pelan. Nanti saja, Nak. Perut ibu masih terasa mual. Masih kepikiran kejadian tadi sore. Nia menatap ibunya dengan perasaan sedih yang mendalam. Ibu tidak usah takut. Kan ada Pak Asep yang membantu kita. Aku yakin polisi jahat itu pasti akan kena sanksi. Lilis menghela napas panjang, berat. Nak, di dunia ini, orang kecil seperti kita seringkali berada di posisi yang kalah. Terkadang, punya kebenaran saja tidak cukup untuk menang. Nia menatap ibunya dalam-dalam, memahami ketakutan yang dirasakan perempuan yang paling ia cintai itu. Tapi kita tidak boleh diam, Bu. Kalau kita diam, orang seperti Bribka Dadang itu akan terus berbuat seenaknya kepada orang lain. Lilis menatap putrinya, merasakan keharuan sekaligus kebanggaan yang meluap di dadanya. Nia telah tumbuh menjadi gadis yang berani dan memiliki hati nurani yang bersih, cerminan dari almarhum suaminya. Ia teringat kembali pesan suaminya sebelum meninggal, kalau hidupmu sedang susah, tetaplah jadi orang jujur dan jangan pernah menunduk pada ketidakadilan. Kata-kata itu kembali bergaung di telinganya malam itu, memberinya sedikit kekuatan. Di luar, suara deru motor berhenti tepat di depan rumah mereka. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Nia bergegas membuka pintu, dan ternyata yang datang adalah Pak Asep. Pria itu membawa payung dan sebuah map plastik di tangannya. Permisi, Bu Lilis. Maaf malam-malam begini datang mengganggu, sapanya dengan sopan. Lilis segera berdiri, sedikit gugup. Oh, Pak Asep, silakan masuk. Terima kasih banyak sudah membantu kami tadi siang. Asep duduk di kursi tamu yang sederhana. Saya tidak bisa tinggal diam melihat kejadian seperti itu, Bu. Tindakan Bribka Dadang itu sudah jelas melanggar hukum dan etika. Saya sudah melaporkannya ke Propam Polrestabes Bandung sore tadi, lengkap dengan video dan beberapa kesaksian warga pasar. Wajah Nia tampak lega. Terima kasih banyak, Pak. Tapi, apakah laporan itu benar-benar akan ditindaklanjuti? Asep mengangguk pelan. Propam pasti akan memeriksanya, apalagi kasus ini sudah mulai viral. Tadi saya lihat videonya sudah tersebar luas di media sosial. Banyak sekali yang marah dan mengecam tindakan polisi itu. Beberapa media lokal juga sepertinya sudah mulai mencari tahu. Lilis tampak kaget. Viral? Maksudnya? Semua orang jadi tahu, ya? Betul, Bu, jawab Asep. Banyak yang bersimpati pada Ibu dan Nia. Tapi, Ibu juga harus lebih berhati-hati. Orang seperti Dadang, yang egonya terluka, biasanya tidak akan tinggal diam. Kalimat terakhir itu membuat ruangan hening sejenak. Nia menggenggam tangan ibunya erat-erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan. Kalau dia datang lagi atau mencoba mengganggu, saya sudah berkoordinasi dengan beberapa warga dan kepala RW di sini. Jangan takut. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya, kata Asep dengan tegas, memberikan nomor teleponnya. Setelah berbicara cukup lama dan memastikan Lilis dan Nia sedikit lebih tenang, Asep pun pamit. Sebelum pergi, ia menatap Lilis dengan penuh hormat. Ibu sudah berani melawan ketidakadilan. Itu adalah sebuah langkah yang sangat besar. Terkadang, memperjuangkan kebenaran memang membuat kita takut, tapi jika dibiarkan, ketidakadilan akan menjadi hal yang biasa. Lilis menunduk, air matanya jatuh tak tertahankan. Terima kasih, Pak.
Semoga keadilan itu benar-benar ada untuk kami. Keesokan harinya, suasana di Pasar Kosambi terasa berbeda. Hampir semua orang membicarakan video yang viral di media sosial dengan judul "Oknum Polisi Aniaya Ibu dan Anak di Depan Umum". Video itu menampilkan dengan jelas wajah Bribka Dadang saat mendorong Lilis dan membentak Nia. Di kolom komentar, ribuan orang meluapkan amarah mereka. Memalukan. Polisi macam apa itu? Harus dipecat. Salut buat warga yang berani merekam dan bapak yang membela. Usut tuntas. Beberapa wartawan dari media lokal bahkan datang ke lokasi kejadian, mewawancarai para pedagang dan saksi mata. Nama Lilis mendadak dikenal banyak orang. Tapi bagi Lilis, semua perhatian itu bukanlah sebuah kebanggaan, melainkan sumber ketakutan yang baru. Siang itu, 2 orang polisi berseragam rapi datang ke rumahnya. Mereka memperkenalkan diri sebagai petugas dari Propam. "Ibu Lilis, kami datang untuk meminta keterangan resmi." "Jangan khawatir, Bu, ini hanya prosedur," kata salah satu petugas dengan ramah. Lilis, didampingi oleh Asep, memberikan kesaksiannya. Ia menceritakan semua kejadian dengan detail, tanpa mengurangi atau melebihkan. Dari saat Dadang menuduhnya menyeberang sembarangan, hingga insiden tasnya yang dirusak dan dirinya yang didorong hingga jatuh. Nia juga diminta untuk menjelaskan dari sudut pandangnya. Salah satu petugas Propam mencatat semua keterangan dengan serius. "Terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Kami sudah mendapatkan banyak bukti." Video dari warga juga sangat jelas. "Jika terbukti bersalah, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berat," ujar petugas itu sebelum pamit. Lilis menunduk. "Saya hanya ingin keadilan, Pak. Bukan ingin viral atau menjadi terkenal." Petugas itu tersenyum maklum. "Kami mengerti, Bu. Ibu sudah berani melapor. Itu adalah hal yang luar biasa." Setelah mereka pergi, Asep menatap Lilis. "Sekarang kita tinggal menunggu hasil penyelidikan. Tapi saya yakin, Dadang akan mencoba segala cara untuk menutupi jejaknya atau bahkan membalas." "Apa dia sekuat itu, Pak?" "Dia punya banyak kenalan di dalam, Bu. Tapi tenang saja, kalau bukti sudah kuat seperti ini, dia tidak akan bisa lari." Beberapa hari kemudian, kehidupan tampak mulai normal kembali. Tapi ternyata, dugaan Asep benar. Dadang tidak tinggal diam. Malam itu, sekitar pukul 10, Lilis yang sedang menutup jendela mendengar suara motor berhenti tepat di depan rumahnya. Ia mengintip dari celah gorden, dan jantungnya langsung berdebar kencang. 2 pria berpakaian preman berdiri di depan pagar. Salah satunya memakai helm full face hitam. Yang satunya lagi sedang menyalakan rokok, dan dari postur serta suaranya yang samar-samar terdengar, Lilis yakin itu adalah Dadang. "Cepat saja, kita kasih peringatan. Biar besok dia tahu diri dan mencabut laporannya," terdengar suara Dadang dari kejauhan. Lilis panik. Ia buru-buru mematikan lampu ruang tamu, lalu berlari ke kamar Nia. "Nak, bangun, cepat. Ada orang di luar." Nia, yang masih setengah sadar, langsung terbangun dan ikut ibunya bersembunyi di belakang lemari pakaian yang besar. Terdengar ketukan keras di pintu. "DUG. DUG. DUG. Bu Lilis. Keluar." Suara Dadang menggema, terdengar mengancam. "Kamu pikir bisa bikin saya malu di internet, hah? Keluar." Nia memeluk ibunya erat-erat. Air matanya mengalir tanpa suara,
tubuhnya gemetar ketakutan. Tiba-tiba, dari arah gang, terdengar suara langkah kaki lain yang tergesa. Lalu terdengar suara seorang pria berteriak, "Hei! Kalian sedang apa di situ?" Itu suara Asep. Rupanya, ia memang sering berpatroli malam di sekitar kampung setelah mengetahui ancaman dari Dadang. Dadang menoleh, kaget. "Oh, kamu lagi." Asep melangkah cepat, membawa senter besar di tangannya. "Kamu datang malam-malam ke rumah warga? Ini sudah termasuk mengganggu keamanan dan melakukan intimidasi." Pertengkaran pun terjadi. Dadang mencoba menutupi maksud sebenarnya. "Saya hanya mau klarifikasi baik-baik. Kenapa kamu yang ribut?" Asep mendekat dengan tatapan tajam. "Klarifikasi? Tengah malam, membawa 2 orang preman? Jangan membodohi saya." Warga yang mendengar keributan mulai keluar dari rumah mereka. Beberapa orang kembali menyalakan kamera ponsel, merekam dari kejauhan. Dadang tahu situasinya semakin gawat. Ia akhirnya memutuskan untuk mundur, tapi sambil menatap Asep dengan tatapan penuh dendam. "Baik. Kali ini kamu menang. Tapi jangan senang dulu." Mereka pun pergi, meninggalkan bau asap rokok yang masih menggantung di udara malam yang dingin. Asep menoleh ke arah Lilis yang baru berani keluar dengan wajah pucat pasi. "Bu, tenang, ya. Saya sudah lapor ke Babinsa dan Polsek terdekat. Besok kita buat laporan tambahan atas tindakan intimidasi ini." Lilis terisak. "Saya takut, Pak. Kalau dia benar-benar dendam kepada kami." Asep menatapnya dengan tegas. "Justru karena dia takut, makanya dia datang malam-malam seperti ini. Itu artinya kita berada di jalan yang benar." Nia menatap Asep dengan mata berkaca-kaca. "Pak Asep, terima kasih sudah menolong kami lagi." Asep hanya tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapapun yang melihat ketidakbenaran." Keesokan paginya, berita semakin ramai. Video baru saat Dadang mendatangi rumah Lilis malam hari pun ikut beredar. Kini, bukan hanya warga sekitar yang tahu, tapi juga media nasional. Judul-judul berita di televisi dan portal online terpampang jelas, oknum polisi penganiaya ibu dan anak datangi rumah korban tengah malam untuk mengintimidasi. Markas Besar Polri di Jakarta langsung bergerak cepat. Bribka Dadang dipanggil untuk pemeriksaan intensif dan dinonaktifkan dari tugasnya untuk sementara waktu. Di media sosial, ribuan komentar mendesak agar ia segera dipecat. Namun, di balik semua itu, Dadang sedang menyusun rencana baru. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak sampai ke dasar oleh seorang janda miskin dan seorang pensiunan tentara. Dan baginya, dendam ini belum selesai. Lilis duduk di beranda rumahnya sore itu, memandangi langit jingga yang mulai temaram. Di dalam hatinya, ada campuran rasa lega sekaligus takut yang masih menghantui. Ia tahu badai ini belum benar-benar berakhir, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Nia datang membawakan secangkir teh hangat. "Bu, lihat deh. Banyak sekali orang yang mengirim pesan dukungan untuk kita di media sosial. Ada yang bilang ibu adalah inspirasi." Lilis tersenyum kecil. "Ibu hanya ingin hidup tenang, Nak. Tapi kalau kejadian ini bisa membuat orang lain lebih berani melawan ketidakadilan, ya semoga ada hikmah di baliknya." Nia mengangguk mantap. "Aku janji, Bu. Aku tidak akan pernah takut lagi kalau melihat ada orang yang diperlakukan tidak adil." Angin sore berhembus lembut,
menggerakkan tirai jendela rumah mereka. Dari kejauhan, terdengar suara azan maghrib mengiringi ketenangan sesaat setelah badai pertama berlalu. Namun, mereka belum tahu, di balik keheningan itu, Dadang sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar ancaman di malam hari. 3 hari telah berlalu sejak Bribka Dadang dinonaktifkan sementara dari dinasnya. Di media, kabar tentang dirinya masih menjadi sorotan utama. Di dalam hatinya, amarah semakin membara menjadi api dendam yang tak terkendali. Ia merasa dipermalukan di depan seluruh negeri oleh seorang perempuan penjual gorengan dan seorang pria yang statusnya kini hanyalah mantan tentara. Di rumah kontrakannya yang pengap di kawasan Buah Batu, Dadang menatap layar ponselnya dengan tatapan penuh kebencian. Berita, komentar pedas, bahkan meme tentang dirinya memenuhi lini masa. Ada video yang menirukan gaya bicaranya yang arogan saat memarahi Lilis, lengkap dengan parodi yang membuatnya menjadi bahan tertawaan. Dasar netizen sok tahu, geramnya sambil meninju meja kayu di hadapannya. Di sudut ruangan, seorang pria berkaus hitam legam duduk santai sambil menyulut rokok. Namanya Ujang, teman lama Dadang yang dikenal sering membantu menyelesaikan urusan kotor. "Bro, kalau lo mau balas dendam, gue punya cara," kata Ujang pelan, menghembuskan asap. "Bukan dengan cara mukul, tapi bikin orang itu nggak dipercaya lagi sama publik." Dadang menatapnya tajam. "Maksud lo?" "Kita bikin cerita baru. Bilang aja ibu itu sengaja cari perhatian, cari sensasi biar viral. Lo kan punya kenalan wartawan abal-abal? Bayar dia buat naikin berita versi kita," usul Ujang. Dadang terdiam sejenak, menimbang ide itu. Ide tersebut terdengar sangat menarik. Ia tahu, di dunia maya, persepsi bisa dibentuk dan diubah dengan mudah. Jika ia bisa memutarbalikkan cerita, mungkin namanya bisa bersih kembali. "Baik," katanya akhirnya. "Tapi jangan setengah-setengah. Gue mau perempuan itu menyesal seumur hidupnya karena sudah berani melawan gue." Sementara itu, di rumah kecilnya di Cibaduyut, Lilis mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia kembali membuka warung gorengannya. Meskipun banyak yang datang hanya sekadar ingin melihat ibu yang viral. Beberapa pelanggan baru datang membeli bala-bala sambil berbisik-bisik. "Bu, saya salut sekali sama ibu. Berani banget melawan oknum polisi seperti itu." "Terima kasih, Nak. Saya hanya ingin mencari kebenaran," jawab Lilis dengan senyum tulus. Namun, tidak semua orang bersikap baik. Ada juga yang melontarkan cibiran sinis. "Ah, itu paling cuma cari perhatian. Pasti sudah dibayar sama media biar terkenal," ujar seorang ibu tetangga yang tampaknya iri. Nia yang mendengar komentar itu langsung merasa panas. "Bu, kenapa ngomong begitu? Ibu saya ini korban." Tapi Lilis menahan lengan anaknya. "Sudah, Nak. Biarkan saja. Kebenaran tidak perlu diteriakan. Nanti waktu yang akan membuktikannya." Beberapa hari kemudian, sebuah berita baru muncul di beberapa portal media online yang kurang terkenal. Judulnya provokatif, viral. Ibu dan anak yang menghina polisi ternyata rekayasa. Artikel itu berisi narasi yang memutarbalikkan fakta. Lilis disebut sengaja memprovokasi Dadang agar direkam dan menjadi viral. Bahkan, artikel itu menuduh video yang beredar adalah hasil editan untuk menyudutkan pihak kepolisian. Nia membaca berita itu dengan tangan gemetar. "Bu, ini fitnah. Jahat sekali."
Lilis menatap layar ponsel dengan wajah pucat. Astagfirullah. Siapa yang tega membuat berita seperti ini? Tak lama kemudian, Asep datang. Ia sudah membaca berita yang sama. Saya duga ini adalah pekerjaan Dadang, katanya dengan raut wajah serius. Dia ingin membalikkan opini publik. Tapi bagaimana ini, Pak? Tanya Nia panik. Banyak yang mulai percaya. Lihat saja komentar-komentar netizen, mereka mulai menyalahkan kita. Asep menatap mereka dengan tenang. Tenang. Kita kumpulkan bukti lagi. Saya masih punya rekaman CCTV dari toko seberang saat dia datang mengintimidasi ke rumah malam itu. Itu cukup untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya bersalah dan siapa yang menjadi korban. Namun, serangan tidak berhenti di situ. 2 hari kemudian, seseorang menempelkan secarik surat di pagar rumah Lilis. Isinya sebuah ancaman yang ditulis dengan tinta merah, berhenti pura-pura jadi korban atau siap-siap kehilangan anakmu. Lilis gemetar hebat saat membaca surat itu. Pak Asep. Mereka mengancam Nia. Asep langsung bereaksi. Mulai malam ini, saya dan beberapa warga akan ronda di sekitar sini setiap malam. Saya juga sudah meminta bantuan polsek lain untuk mengawasi area ini. Nia menangis pelan di pelukan ibunya. Kenapa orang jahat bisa sekuat itu, Pak? Asep menatapnya dengan lembut. Karena orang baik seringkali memilih untuk takut dan diam. Tapi kali ini, mereka sudah salah memilih lawan. Sementara itu, di markas Propam, pemeriksaan terhadap Dadang semakin mendalam. Beberapa saksi dari pasar memberikan keterangan yang memberatkannya. Kapolsek yang menangani kasus ini, Kompol Setiawan, menatap tumpukan laporan di mejanya dengan wajah serius. Ia sudah lama mendengar reputasi buruk Dadang, pungli di jalan, ancaman kepada warga, dan kedekatannya dengan beberapa oknum pengusaha nakal. Kalau semua bukti ini benar, kata Setiawan kepada asistennya, saya pastikan dia bukan hanya dinonaktifkan, tapi dipecat. Namun, Dadang ternyata memiliki orang dalam, seorang pejabat polisi senior yang dulu membantunya naik pangkat. Orang itu mengingatkan Kompol Setiawan melalui pesan singkat, jangan terlalu keras pada Dadang. Dia punya hubungan penting. Kompol Setiawan hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu permainan di tingkat atas sulit untuk disentuh, tapi hati nuraninya tidak bisa menerima ketidakadilan ini begitu saja. Kalau hukum bisa dibeli, gumamnya lirih, biar rakyat yang membuka mata dunia. Di hari yang sama, Asep memutuskan untuk membawa Lilis dan Nia ke kantor Lembaga Bantuan Hukum, Lebih, Bandung. Mereka disambut oleh Wulan, seorang pengacara muda yang penuh idealisme. Saya sudah membaca semua beritanya, kata Wulan setelah mendengar cerita mereka. Kami bisa bantu. Jangan takut, Bu. Ini bukan hanya soal Ibu Lilis, tapi soal nasib banyak orang kecil lain yang sering ditindas. Lilis menatap Wulan dengan penuh harap. Saya hanya ingin nama baik saya bersih kembali, Bu. Dan supaya anak saya bisa hidup tanpa ketakutan. Wulan tersenyum meyakinkan. Itu yang akan kita perjuangkan bersama. Mereka pun membuat laporan resmi kedua atas tuduhan fitnah dan ancaman terhadap Lilis. Lebih juga menghubungi beberapa media besar yang terpercaya agar berita tandingan yang berimbang bisa segera naik. Asep merasa sedikit lega melihat langkah ini. Sekarang, permainan sudah mulai terbuka. Namun, malam itu, teror kembali terjadi. Sekitar pukul 11 malam, saat hujan gerimis turun, sebuah motor melintas dengan cepat di depan rumah Lilis dan melempar sebuah batu besar ke arah jendela.
Kaca pecah berantakan, suaranya memekakkan telinga. Nia menjerit kaget. "Bu, ada yang melempar batu." Asep dan warga yang sedang ronda segera datang, tapi pelaku sudah kabur ditelan kegelapan malam. Di batu itu, terikat secari kertas dengan tulisan tangan yang kasar. Kalau tidak cabut laporan, berikutnya bukan batu. Lilis tak kuat lagi menahan air matanya. Ia menangis tersedu-sedu. "Pak Asep, sampai kapan ini akan terus begini?" Asep menatap tajam ke arah jalanan yang gelap. "Sampai kebenaran menang, Bu. Tapi untuk sekarang, saya pastikan kalian harus aman dulu." Keesokan paginya, Asep mengantarkan Lilis dan Nia untuk mengungsi sementara ke rumah saudara mereka di Lembang, daerah yang lebih sejuk dan tenang. "Saya yang akan urus sisanya di sini. Percayakan pada saya," katanya. Lilis memegang tangan Asep erat-erat. "Pak Asep, kalau bukan karena Bapak, mungkin kami sudah menyerah sejak lama." Asep hanya tersenyum. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada sesamanya." Di hari yang sama, Dadang dipanggil lagi ke markas besar. Ia tidak tahu bahwa Kompol Setiawan kini diam-diam telah bekerja sama dengan lebih dan membawa semua bukti baru, termasuk rekaman CCTV ancaman malam hari dan surat-surat intimidasi. Saat Dadang duduk di ruang pemeriksaan, suasana terasa sangat tegang. Kompol Setiawan memutar file video satu persatu di layar monitor. "Ini kamu, kan?" tanyanya datar. "Ini malam saat kamu datang ke rumah korban. Dan ini rekaman warga saat kamu mengancam di depan rumahnya." Dadang berusaha membela diri. "Itu fitnah, Pak. Saya hanya mau klarifikasi." "Klarifikasi?" Tengah malam, membawa 2 orang preman, dan berakhir dengan pelemparan batu? Ruangan itu hening, hanya suara pendingin udara yang terdengar. Kompol Setiawan bersandar di kursinya. "Kamu tidak hanya memalukan institusi, Dadang. Kamu sudah menjadi aib bagi seragam ini." Untuk pertama kalinya, Dadang tak bisa berkata-kata. Ia tahu semua bukti sudah berada di luar kendalinya. Sementara itu, di Lembang, Nia membuka ponselnya. Di media sosial, sebuah berita baru muncul dari media terpercaya. Oknum polisi penganiaya ibu dan anak terancam dipecat, bukti intimidasi terungkap. Kolom komentar kini penuh dengan dukungan. "Alhamdulillah, akhirnya keadilan akan menang. Salut buat Ibu Lilis dan warga yang berani bersuara." Nia menatap ibunya sambil tersenyum. "Bu, lihat ini." Orang-orang mulai tahu kebenarannya. Lilis menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya. Namun, Asep yang baru datang membawa kabar masih terlihat waspada. "Kita belum boleh lega dulu. Proses hukumnya belum selesai, tapi arah anginnya sudah benar." Ia lalu menatap Nia. "Kamu tahu, Nak? Terkadang orang baik memang harus terluka dulu sebelum dipercaya oleh dunia. Tapi luka itu yang akan membuat kita kuat." Nia mengangguk, suaranya pelan. "Aku paham, Pak." Sore itu, saat matahari terbenam di ufuk barat, Lilis menatap langit dari jendela rumah saudaranya. Di udara masih terasa ada ketegangan, tapi juga secercah harapan. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi satu hal kini menjadi jelas. Ia tidak lagi merasa takut. Dan entah di mana, di dalam ruang sunyi markas besar, Dadang duduk sendirian menatap surat keputusan di hadapannya. Dinyatakan bersalah dalam pelanggaran etik berat. Namun dalam hatinya, api dendam itu belum padam sama sekali.
2 minggu berlalu sejak Komisi Etik Kepolisian menjatuhkan sanksi terberat kepada Bribka Dadang. Berita itu tersebar di seluruh penjuru negeri. Ia resmi diberhentikan tidak dengan hormat karena serangkaian pelanggaran berat, penganiayaan, intimidasi terhadap warga, dan mencoreng nama baik institusi. Bagi Lilis, kabar itu bukan sekadar sebuah kemenangan. Rasanya seperti sebuah beban batu besar yang akhirnya terlepas dari dadanya. Namun, di dalam hati kecilnya, ia tahu perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai. Dunia mungkin sudah percaya pada kebenaran mereka, tapi ketenangan belum sepenuhnya kembali. Pagi itu, Lilis duduk di beranda rumah saudaranya di Lembang yang sejuk. Ia memandangi pohon mangga di halaman sambil menyesap teh hangat. Nia duduk di sampingnya, sedang tekun belajar untuk ujian sekolah. "Bu," kata Nia pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. "Kalau semua ini sudah benar-benar selesai, Ibu mau buka warung lagi?" Lilis tersenyum tipis. "Tentu, Nak. Hidup harus terus berjalan. Ibu tidak mau selamanya diingat orang karena kejadian buruk ini. Ibu mau dikenal karena bala-bala buatan Ibu yang paling enak." Mereka berdua tertawa kecil, sebuah tawa lepas pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, di tengah kehangatan itu, Asep datang dengan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. Ia baru saja kembali dari Bandung. "Bu, saya baru dapat kabar," katanya dengan nada prihatin. Dadang kabur dari pengawasan internal. Wajah Lilis langsung pucat pasi. "Kabur? Maksudnya bagaimana, Pak?" Dia seharusnya menjalani proses lanjutan untuk pidananya di Jakarta, tapi 2 malam yang lalu dia tidak muncul saat akan dipindahkan. Sekarang statusnya menjadi buron dan sedang dalam pencarian. Nia menatap Asep, suaranya bergetar. "Pak, jangan bilang dia bisa datang ke sini." Asep menggeleng. "Kita tidak tahu. Tapi sebagai langkah antisipasi, saya sudah berbicara dengan pihak kepolisian setempat. Rumah ini dan sekitarnya akan dijaga lebih ketat." Lilis menggenggam tangan Nia erat-erat. "Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir?" Malam itu, hujan turun dengan sangat deras lagi, seolah langit ikut merasakan kecemasan yang menggantung. Asep duduk di pos ronda di depan rumah, memegang radio komunikasi. 2 orang warga lainnya berjaga di sisi jalan yang lain. Sekitar pukul 11 lewat, suara deru motor terdengar dari kejauhan. Suara knalpotnya bising dan kasar, sangat berbeda dari motor milik warga kampung. Asep segera berdiri, matanya waspada. "Itu bukan motor warga," katanya pelan. Motor itu berhenti sekitar 50 meter dari rumah. 2 sosok pria turun. Salah satunya mengenakan jaket kulit hitam dan helm yang menutupi seluruh wajahnya. Asep menatap tajam. Ia mengenali gaya berjalan itu. "Itu Dadang." "Asep!" teriak Dadang di tengah derasnya hujan, suaranya parau penuh amarah. "Keluar kau! Jangan sembunyi di belakang perempuan." Warga mulai keluar dari rumah mereka. Sebagian membawa senter, sebagian lagi refleks merekam dengan ponsel. Tapi Asep menahan mereka dengan isyarat tangan. "Jangan mendekat. Ini urusan saya." Ia melangkah pelan ke arah Dadang yang berdiri pongah di tengah jalanan yang becek. Air hujan menetes dari rambut dan jaketnya. "Sudah cukup, Dadang," kata Asep datar. "Kau sudah menjatuhkan dirimu sendiri. Pulanglah. Serahkan dirimu baik-baik." Dadang tertawa sinis, tawa yang terdengar mengerikan.
Kau pikir aku mau hidup seperti pengemis setelah semua orang menghinaku? Karena perempuan miskin itu, hidupku hancur. Asep menatapnya tajam. Hidupmu hancur karena keserakahan dan kesombonganmu sendiri. Dadang mengangkat tangannya, memperlihatkan sebuah pistol yang ia genggam erat. Kalau aku harus jatuh, aku tidak akan jatuh sendirian. Teriakan warga pecah. Dia bawa senjata. Ada pistol. Asep tetap tenang, tapi matanya tak pernah lepas dari tangan Dadang yang memegang senjata. Jangan bodoh, Dadang. Kau tahu akibatnya kalau kau menembak. Namun, Dadang sudah kehilangan kendali atas akal sehatnya. Ia menembak ke udara 2 kali. Suara dentumannya menggelegar keras, membelah malam yang basah. Warga berlarian ketakutan masuk ke dalam rumah. Asep tetap maju perlahan, 1 langkah demi 1 langkah. Dadang, letakkan senjatamu. Ini bukan caranya. Diam kau. Dadang kini menodongkan pistolnya lurus ke dada Asep. Kau pikir kau ini pahlawan? Hah? Kau hanya membuatku kalah dan dipermalukan. Waktu seolah berhenti. Hanya suara hujan dan desah napas mereka yang terdengar. Asep tak bergeming. Kalau kau mau menembak, tembaklah. Tapi itu tidak akan mengubah kenyataan. Semua orang sudah tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dadang menggertakkan giginya, tangannya yang memegang pistol tampak bergetar. Tapi sebelum ia sempat menarik pelatuknya, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar meraung dari ujung jalan. 2 mobil patroli datang dari arah berlawanan, menyorotkan lampu terangnya ke arah mereka. Beberapa petugas bersenjata lengkap keluar dan berteriak, "Bribka Dadang, letakkan senjata." Dadang panik. Ia menoleh sesaat ke arah lampu polisi yang menyilaukan, lalu kembali ke Asep. Dalam sepersekian detik kekacauan itu, Asep bergerak dengan sangat cepat. Ia menendang tangan Dadang dengan keras hingga pistolnya terlepas dan jatuh ke lumpur. Petugas langsung berlari ke depan, meringkus dan menahan Dadang dengan sigap. Hujan terus mengguyur tanpa henti ketika Dadang diborgol. Ia menatap Asep dengan tatapan penuh kebencian untuk yang terakhir kalinya. "Kau pikir ini sudah selesai?" bisiknya lirih. Asep menjawab pelan, "Iya, Dadang. Ini sudah selesai." Keesokan paginya, berita itu memenuhi semua layar televisi nasional. Oknum polisi buron ditangkap setelah mengancam warga dengan senjata api. Video rekaman warga yang gemetar memperlihatkan detik-detik penangkapan yang dramatis. Sosok Asep yang berdiri tegap di tengah hujan menjadi simbol keberanian warga biasa dalam melawan ketidakadilan. Di rumah saudaranya, Lilis menatap tayangan berita itu sambil berlinang air mata. Akhirnya, benar-benar sudah selesai, Nak. Rani memeluk ibunya erat-erat. Ibu tidak perlu takut lagi sekarang. Beberapa wartawan datang untuk wawancara, tapi kali ini Lilis menerimanya dengan tenang dan tegar. "Saya bukan siapa-siapa," katanya di depan kamera. "Saya hanya seorang ibu yang ingin hidup dengan damai. Tapi jika kedamaian berarti membiarkan orang lain disakiti, maka kita semua telah berbuat salah." Kalimat sederhana itu menjadi viral. Banyak orang membagikannya dengan tagar keadilan untuk Ibu Lilis. 2 bulan kemudian, kehidupan perlahan kembali normal. Dadang resmi dijatuhi hukuman penjara yang berat karena kepemilikan senjata ilegal dan serangkaian ancaman yang dilakukannya. Nama Lilis dan Nia dikenal luas bukan lagi karena status mereka sebagai korban, tetapi karena keberanian mereka dalam mencari keadilan. Warung gorengan Lilis kembali buka. Orang-orang datang bukan lagi untuk bergosip,
tetapi untuk memberi semangat dan dukungan. Bu, bala-balanya 2, ya. Hebat ibu ini. Sekarang banyak orang jadi terinspirasi karena ibu. Lilis tersenyum hangat. Terima kasih, Nak. Semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini. Nia kembali fokus pada sekolahnya. Ia sering diundang menjadi pembicara di acara-acara remaja, menceritakan tentang pentingnya keberanian untuk bicara jujur melawan penindasan. Suatu sore, Asep datang lagi berkunjung. Kali ini ia tidak tampak tegang, hanya mengenakan kemeja batik sederhana. Ia duduk di kursi depan warung, menikmati pisang goreng hangat. Warungnya makin ramai saja, Bu, katanya sambil tersenyum. Iya, ini semua juga karena bantuan Pak Asep, jawab Lilis. Asep menggeleng. Saya hanya membantu sedikit. Ibu Lilis yang paling berani. Nia juga hebat. Nia yang duduk di samping ibunya tersenyum malu. Pak Asep, kalau tidak ada Bapak, kami tidak tahu harus bagaimana waktu itu. Asep menatap mereka berdua, lalu berkata pelan, terkadang Tuhan memilih orang-orang sederhana untuk menunjukkan makna keberanian yang sesungguhnya. Dan kalian sudah membuktikannya. Suasana sore itu terasa begitu hangat. Hujan kecil turun lagi, tapi kali ini tidak terasa menakutkan. Justru terasa seperti sebuah penutup dari sebuah kisah yang panjang, membasuh semua luka yang pernah ada. Lilis menatap langit yang perlahan mulai cerah di kejauhan. Akhirnya semua selesai. Iya, Asep mengangguk. Iya, Bu. Tapi semoga ini bukan sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari perubahan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, nama Lilis diabadikan oleh sebuah organisasi sosial untuk sebuah program bantuan hukum gratis bagi warga kecil yang mengalami ketidakadilan. Mereka menamainya Gerakan Lilis. Rani sering ikut mendampingi ibu-ibu di kampung lain, mengajarkan cara melapor tanpa rasa takut. Dalam sebuah wawancara terakhir di televisi lokal, Lilis berkata dengan sederhana, "Dulu saya pikir melawan orang kuat itu mustahil. Tapi ternyata, kalau kita jujur dan berada bersama orang-orang baik, keadilan itu pasti bisa datang. Mungkin jalannya lambat, tapi ia pasti akan datang." Wajahnya tersenyum lembut, matanya memancarkan kedamaian. Dan di antara semua yang menontonnya malam itu, Asa tersenyum sendiri di rumahnya sambil menatap layar TV